Oke. Ya, thank you semuanya udah bisa ngumpul malam ini 1 Siap. April 2020. April Mop. Kita lagi ngobrol santai nih, April Mop. Jadi di samping rasa kekhawatiran yang kita dapatkan beberapa bulan atau minggu belakangan ini, kita kumpul di sini untuk sama-sama belajar, terutama belajar tentang bagaimana sih caranya kita masih bisa menjadi seorang pemimpin nih. Ngobrol santai dengan Bang Jimmy Prangin-Angin. Kapan lagi kan kita bisa ngobrol dengan Direktur HRD, santai. Wah, pakai celana pendek, pakai kaos gitu. Langkai. Padahal wordingnya udah banyak loh. Wordingnya banyak loh. Iya. Ada. Jadi ini ada 2 sesi, nanti satu sesi untuk kita, saya udah ada beberapa pertanyaan untuk Bang Jim, yang kira-kira bisa menggali atau nge-trigger inspirasi baru buat kita. Nanti selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Nah ini semoga kita bisa saling isi satu sama lain nih, belajar dari pengalaman kita masing-masing. Nah ini Bang Jim. Ya. Ini pertanyaan yang banyak kita sering tanyakan nih, Bang Jim. Dalam 1 hari itu, ada berapa lamaran kerja sih yang Bang Jimmy terima gitu sebagai Direktur HRD Era Jaya Group? Pertanyaannya buat aku ketawa nih. Aduh. Jadi gini, ini mungkin kalau dibilang harian itu rata-rata begini aja, rata-rata tahun ini aja bisa tahun 2020 ini kalau nggak ada krisis sebenarnya kita itu mau menerima karyawan sekitar 650-an gitu. 650 itu hanya di grup besarnya, belum yang di outlet. Kalau di outlet itu kita mungkin bisa sekitar 1000-an kayak gitu ya. Jadi Wow. Jadi kalau dibilang, kalau di corporate-nya saja kita itu per bulan itu rata-rata 500 bisa di atas itu. 500 lamaran. Masuk ke kita. Waduh. Nah, jadi kalau ada yang misalnya kira-kira lamarannya nggak kelihatan, belum aja ya, berarti Bang Jimmy. Skip. Ke skip. Terus dari 500 ada PMKT nggak tuh? Ya, kadang saya juga nggak bisa ngelihat, wih. Nggak bisa ngelihat. Tetapi kalau di outlet itu kita tingkat keberhasilannya cuma 8-9%. Padahal per bulan kita butuh 400-an. Berarti kita itu mesti masuk TV itu sekitar 4.000 sampai 5.000-an. Wah. Berapa persen tadi, Bang? Sekitar 8-9% aja tingkat keberhasilannya bisa masuk ke outlet. Karena kita kan cukup selektif banget ya. Wow. Oke. Nah, total sekarang karyawan yang ada di luar box-nya nih. Total karyawan Era Jaya Group itu roughly kira-kira tuh emang ada berapa sih yang Abang di under Abang? Ya. Saya itu bisa monitor real time. Oke. Berapa tuh? Berapa yang termonitor Bang Jimmy? Saya tidak tahu sebelum lihat ya, tetapi kita udah di atas 9.000-an karyawan. Waduh. Oke, luar biasa. 9.000 karyawan. Nah, sebenarnya apa sih yang dilihat dari seorang HRD itu, Bang Jim, untuk sebuah resume gitu? Maksudnya, kalau ada foto kan kadang kalau kita lihat tuh yang masukin lamaran tuh dia bikin foto bagus, terus cakep gitu tuh. Karena saking banyaknya tadi sekian ratus satu bulan gitu, foto yang ganteng dan cantik itu ngaruh nggak sih untuk nyetop sedikit gitu? Nah, karena kalau di kita sih sebenarnya kalau di Era Jaya itu kita sudah buat parameter gitu. Sudah buat parameter dalam arti seperti begini. Jadi kita dari manpower rencana MPP, manpower planning itu kita sudah buat 5 kriteria di situ kita sudah buat misalnya experience-nya, background kerja sebelumnya dan sebagainya, ada 5 kriteria kita buat.
Sudah ada dia di sistem. Maka ketika masuk aplikasi sebenarnya tinggal dicocokkan aja. Oh, oke. Nah, ini sudah klop nggak gitu. Kalau dia klop, ya sudah masuk. Kita nggak pernah lihat dulu mukanya atau sebagainya gitu. Belum. Oke. Jadi itu kasih foto ganteng, cantik, atau format yang keren juga nggak ada ngaruh dong ya? Nggak ada ngaruh, kecuali kalau di outlet mungkin ya, yang di arrow-nya, frontlinernya ada ketentuan tersendiri sih. Tetapi kalau kita masuk ke apa namanya ke corporate-nya, saya kira orang teknik nggak mungkin ke outlet lah ya. Paling larinya kan ke apa namanya headquarter-nya kan ke corporate-nya. Oke. Wah, itu informasi yang sangat berharga sekali sih. Karena ya kadang ada orang harus pergi ke studio foto dulu kan untuk bikin profile CV ya. Kita sih nggak pernah ngelihat yang seperti itu ya, nggak pernah ngelihat gimana ininya. Lebih kepada kita sebenarnya satu posisi itu sudah ada requirement-nya seperti apa dia A, B, C, dan D. I see. Sudah itu. Nah, ini yang selanjutnya nih, Bang Jim. Umur udah 35. Ditanya potensi dirinya dia bingung gitu. Waduh, gitu. Apa ya? Nah, gimana tuh kira-kira menurut Bang Jimmy? Orang umur 35 ditanya potensinya masih belum menemukan gitu. Nah, kalau dibilang nggak menemukan, saya kira sih dari pengalaman ya, bukan masalahnya nggak menemukan, tetapi yang sering terjadi itu adalah ekspektasi atau ekspektasi seseorang itu terhadap kehidupannya itu seperti apa. Maksudnya gini loh, ada orang sudah tahu dia bahwa kekuatannya itu di A, B, C gitu, tetapi dia tahu persis bahwa itu butuh yang lebih besar untuk mencapai prioritas yang lain, misalnya karir, atau misalnya yang berikutnya adalah gaji dan sebagainya gitu. Jadi itu yang membuat orang kadang-kadang bingung sebenarnya potensi saya ada di mana seperti itu. Itu yang saya ngelihat ya. Karena apa? Karena sebenarnya begitu orang masuk ke kita profiling orang itu sebenarnya ketahuan kok dia itu sebenarnya cocoknya ada di mana seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang memang kelihatan orang itu akhirnya nggak berkembang karena dia bekerja di satu organisasi yang nggak pas sebenarnya ke dia gitu. Itu yang kadang-kadang membuat seseorang itu mungkin agak stuck gitu ya. Oke. Jadi potensi itu ada hubungannya dengan ekspektasi gitu? Maksud saya gini loh, yang paling bisa membuat orang itu berkembang sebenarnya adalah profilnya itu cocok dengan kerjaannya dia. Misalnya kalau tantangannya sebenarnya adalah kalau kita ngikutin dulu mungkin di persekutuan mahasiswa ya, bagi yang persekutuan di sini kan udah kenal dulu ya, sanguin, kolerik, flektaris, dan melankolis dan sebagainya. Di dunia kerja sebenarnya juga diadop hal yang seperti kayak gitu. Ya. Tetapi ada orang sebenarnya dia detail banget kayak gitu, detail banget, tetapi dia dilarikan ke sales seperti itu ya. Maka dia memang bisa mengikutin lama-lama dia akan berubah ke sales yang butuh sebenarnya di situ adalah orang yang bisa ngomong kayak gitu ya. Nah, ya tetapi biasanya butuh effort yang lebih gede supaya dia bisa berhasil di situ. Dibandingkan dengan orang dari awal memang potensinya ada di situ gitu. Profilnya ada di situ. Oke. Berarti untuk orang bisa menemukan potensi dirinya dia tempat dia bekerja itu harus bisa memposisikan dirinya dengan benar juga dong ya. Ada Saya kira sih zaman sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah ini ya, nggak tahu, misalnya di tempat Ewing kayak gitu rasanya sih sudah ada profiling deh. Oh gitu ya. Iya. Sudah ada profiling. Kita pakai namanya 8 ALC lah, Astral Leadership Competency. Tergantung jabatan yang mau di-search seperti apa. Jadi memang sangat tergantung sih, jabatan frontliner berbeda, jabatan officer, jabatan manajerial itu beda. Nah, mungkin ya Bang Jim ya. Gitu. Nah, jadi gimana tuh caranya kita, misalnya itu kan si perusahaannya, kalau dia tidak bekerja di perusahaan tersebut, gimana caranya kita sebagai orang gitu bisa aware bahwa, oh, gue belum bekerja, atau saya belum bekerja di tempat di mana potensi saya berada nih. Maksudnya,
alert sistemnya dari mana nih Bang Jim? Kira-kira tipsnya gimana? Saya kira gini sih, sebenarnya orang-orang yang aktif di persekutuan itu punya kemampuan, punya keuntungan tersendiri, benefit eh, tersendiri lah ya sudah. Karena apa? Karena kalau kita ngelihat sebenarnya kita itu kekuatannya ada di mana adalah ketika kita ngelihat ke belakang sebenarnya. Bukan apa yang Melihat ke belakang ya. tetapi ngelihat ke belakang, selama ini kita ngerjakan yang bagus itu ada di mana? I see. Kita senang Oke. angka, atau kita senang untuk memanage orang, misalnya seperti itu. Oke. Kita senang adalah orang yang di belakang, misalnya seperti itu. Dan sebagainya. Ya. Oke. Ketahuan kok sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang ya. Kita lihat ya, kita udah jalan di mana ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Bang Jim. Abang kan pasti dari 9.000 karyawan tadi itu gimana sih kalau Bang Jim melihat seorang pemimpin itu seharusnya apakah dia harus jujur dalam segala hal atau dia seorang jenius yang andal, cekatan? Kalau ditanya saya, teman-teman saya jenis itu butuh tuh spesialis. Tetap kalau untuk leader itu saya butuh orang yang jujur ya. Oke. Jadi untuk leader tuh harus jujur, nggak perlu pinter. Oh, harus pinter juga ya, tapi yang paling utama harus jujur. Iya, jadi ya tetap harus pinter, tetapi dia pasti punya kelemahan, kekurangan di sesuatu bidang misalnya kayak gitu ya. Tetapi kalau dia jujur, dia itu bisa dengan mengakui kemampuan keterbatasannya di mana dia bisa cari orang untuk memperkuat organisasi. Support dia. Oke. Cari orang yang memang bisa menutupin dia di organisasinya gitu. Ya, jadi akhirnya dia nggak otoriter lah, ya memaksakan sesuatu yang sebenarnya memang dia lemah di situ. Ya. Jenius itu kita butuh, tetapi memang untuk spesialis lah. Oke. Nah, kalau pemimpin itu tadi udah harus jujur, esensinya harus jujur. Nah, selanjutnya pemimpin itu kalau menurut Bang Jimmy seorang pendengar yang baik, a good listener, atau seorang pembicara yang cerdik, ulung, pinter gitu? Pendengar yang baik dan dia harus bisa menginfluence orang sih. Bukan berbicara, tapi bagaimana dia bisa menginfluence orang. Menginfluence, oke. Ya, makanya kalau kita ngomongin influence itu adalah bagaimana dia membentuk, bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain dengan perilaku yang dia buat secara konsisten dalam kehidupannya dia. Saya kira itu. Nggak ada yang influence orang kalau kita tidak konsisten di dalam satu perilaku. Dalam konteks yang baik ya. Berarti jujur, pendengar yang baik, dan juga influencer. Nah, sekarang lagi term influencer agak bergeser nih sekarang. Betul. Ya, oke. Nah, selanjutnya pemimpin itu adalah seorang orang yang bangun sebelum jam 6, early starter, atau orang yang bangun setelah jam 6, Bang Jim, kira-kira? Nah, mungkin saya nggak tahu, mungkin ada beberapa yang leader juga di sini ya, teman-teman. Saya kalau sekarang sebenarnya nggak terlalu strict dengan hal-hal seperti itu. Ya, dalam arti seperti kayak gini, ada orang bilang bahwa orang itu harus hadir jam sekian nih, pulang jam sekian nih, harus paling lambat kayak gitu. Saya nggak kayak gitu kalau sekarang. Saya lebih kepada you bisa ngerjakan sesuatu itu dengan memberikan kontribusi yang bisa terukur atau enggak gitu. Ya. Tetapi tentunya juga kalau saya bilang adalah kalau di kantor ya tentunya dia nggak bisa juga yang paling telat terus seperti kayak gitu ya. Dia tentunya harus bisa memberi contoh juga. Nah, kadang kan kalau sekarang kan katanya tuh kalau orang bangun lebih pagi itu dia punya waktu mempersiapkan lebih banyak gitu. Konteksnya itu. Iya, konteks seriusnya ke situ, konteks bercanda sih. Nah, konteksnya seperti itu ya tentunya bangun lebih cepat lah supaya kamu bisa saat teduh lah. Oh gitu ya. Nah, tuh pemimpin harus bisa saat teduh. Oke. Nah, selanjutnya menurut Bang Jim nih, tadi kan kita udah nanya jujur,
good listener, influencer, early starter gitu. Nah, menurut Bang Jim itu sebagai HRD gitu ya, itu pemimpin yang ideal itu bagaimana sih Di zaman sekarang. di zaman sekarang, 2020 dan selanjutnya? Sebenarnya sih, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya di tempat saya lah misalnya kayak gitu. Saat ini ada perubahan gitu. Ada perubahan profile leader yang dibutuhkan di saat-saat seperti sekarang ini. Agak berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika teknologi tidak belum mengintervensi banyak proses bisnis di segala bidang gitu. Ya. Jadi ada dia tambahan kompetensi yang dibutuhkan di dalam seorang leader pada masa sekarang. Ya. Contohnya? Ya, kalau dulu kan misalnya yang tradisional itu adalah seorang leader yang bisa punya visi yang kuat ya, yang kuat, dan visi itu dia bisa terjemahkan sampai dalam bentuk perilaku seperti apa sehingga orang lain mengerti apa yang dia kehendaki dan dia bisa menginfluence, memberi contoh kepada orang itu supaya orang-orang timnya itu bisa ngikutin seperti kayak gitu dia ya. Ya, kalau zaman dulu yang paling gampang didefinisikan seperti itu dia. Tentunya dalam konteks yang baik. Tapi pada zaman sekarang, karena cepat sekali berubah, maka seorang pemimpin juga adalah seorang yang agile ya, yang dia bisa cepat mengikuti perubahan gitu ya. Dan yang kedua adalah dia adalah orang yang bisa kuat di dalam membaca data. Oh, oke. Pada zaman sekarang. No choice, dia mau bidang apapun dia harus orang yang kuat bisa membaca data pada zaman sekarang. Oke. Wow, that's new. That's new to know. Harus kuat baca data ya. Oke. No choice, karena apa? Karena teknologi membuat data itu sekarang di depan dia sebenarnya kita itu sekarang ya beradu data dan teknologi jadi lebih gampang sih gitu aja. Oke. Thank you Bang. Oke. Tadi kita udah tahu pemimpin yang ideal tahun 2020 harus kuat dibaca data. Nah, selanjutnya nih kira-kira menurut Bang Jim tahun 2020 kerja kantoran atau entrepreneur? Buat Anda yang muda, saya usulkan entrepreneur. Yang muda itu definisinya di mana itu? Definisinya muda itu umur berapa? Nah, kadang ada yang muda merasa tua gitu. Ya itu saya no comment lah yang seperti atau tua gitu. Merasa muda. Tua yang muda kan juga, maksudnya yang muda itu maksudnya konteksnya di mana Bang? Umur Saya kira sih ya. Tentunya yang paling gampang mengikuti perubahan itu adalah orang-orang yang masih masih umurnya yang masih milenial seperti itulah ya. Millennials ya, oke. Jadi kalau saya dibilang sekarang ini sebenarnya teknologi memungkinkan orang-orang muda itu mendisrupt proses yang ada. Jadi kenapa enggak gitu? Iya kan? Kenapa enggak? Oke. Berarti entrepreneur. Aduh, gimana Bang Hengki millennials nggak ya? Oke, kita lanjut. 2020 pilihannya entrepreneur. Nah, ini dia nih. 2020 itu dari Januari itu udah banjir. 1 Januari. Sudah banjir, minggu depannya banjir lagi. Kemudian di Januari juga kebakaran hutan Australia yang terbesar. Nah, Januari akhir ke Februari, virus. Dari endemi, jadi epidemi, jadi pandemi sekarang, ke Maret. Nah, 2020 itu banyak yang bilang perlu di-restart tuh, Bang. Banyak masalah. Gimana tuh menurut Bang Jimmy sendiri? Ini Ferry nih, kalau ada nih. Mana dia? Ini dikaitkan dengan apa yang terjadi belakangan ini ya? Ya, faktanya begitu kan. 2020, faktanya ya ekonomi sekarang seperti ini kan. Jadi, dari beberapa diskusi dengan teman-teman ya,
yang beberapa di antara mereka juga pengambil kebijakan, bisa dikatakan mungkin mayoritas kebanyakan company itu mengatakan bahwa tahun 2020 ini kalau company itu tidak rugi saja itu sudah bagus gitu. Hmm. Ya, sudah bagus. Dalam arti dia ya istilahnya masih bisa menutupin apa namanya apa yang terjadi beberapa bulan belakangan ini nantinya di dalam sisa sampai ke akhir tahun, karena orang mengatakan sampai Juni kayak gitu, sampai Juni. Tetapi ada beberapa teman yang lain bercermin dengan data juga tentunya mengatakan sampai Juli gitu situasi ini. Tetapi kemarin saya sempat ketemu ya, tapi ini bukan nakut-nakuti lah, tapi kita doakan aja ya. Kalau kita ngelihat, mungkin teman-teman juga Singapura saja sebenarnya mereka bilang bahwa ini akan bisa stabil sampai akhir tahun gitu. Ya, itu kemarin ada satu perusahaan yang dia juga kantornya di Singapura, ya direktur HR-nya ngomong bahwa mereka disuruh bersiap-siap sampai akhir tahun baru dia stabil seperti kayak gitu. Nah, jadi kita tidak tahu sebenarnya kalau pertanyaannya apakah perlu di restart karena seperti itu. Memang ya mau tidak mau sebenarnya akan seperti kayak gitu. Seolah-olah tahun ini adalah tahun yang kita harus siap-siap menerima banyak hal yang kita sama sekali nggak duga kayak gitu, nggak duga. Tapi itulah real yang prediksi orang yang akan terjadi. Karena apa? Karena seluruh dunia gitu, seluruh dunia terjadi wabah ini dan kita saling terkait satu sama lain. Makanya kalau dilihat ya terakhir-terakhir ini kan dari kemarin sampai sekarang sudah mulai muncul prediksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara gitu. Indonesia dibuat 1%, tetapi saya tadi baca Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa kita akan minus seperti kayak gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seperti kayak gitu, dolar juga nanti akan naik dan sebagainya, ya mau tidak mau memang kita harus restart seperti kayak gitu ya. Nah, apa yang kira-kira menurut Bang Jimmy akan sarankan gitu kepada mereka yang let's say 2 bulan lagi ini bakal selesai, let's say. Tapi dalam 2 bulan ini mungkin kan mereka juga kontraknya diputus, gajinya di-cut, atau ya dia memang di lay off gitu. Apa yang bisa Bang Jimmy sarankan kalau memang mereka mendapatkan konsekuensi seperti itu, di layoff, kehilangan pekerjaan gitu, apa yang akan Bang Jimmy sarankan sebagai seorang pemimpin HR? Ya, terus terang teman-teman semua, saya sebenarnya sangat banyak bergumul pada saat ini karena apa? Karena saya kebuka saja ke Anda. Kemarin saya masuk ke dalam satu forum dan sekarang juga forum. Kita ada satu forum di mana para para leader yang di HR itu kita ngumpul dalam satu forum dan kita diskusikan hal-hal yang seperti ini ya. Dan memang seperti kata Daniel tadi itu sudah mulai ada beberapa company yang 1 bulan saja seperti kayak gini, mulai Maret aja sudah turun drastis dan sudah mulai tidak sanggup gitu. Nanti di April juga akan mulai banyak yang tidak sanggup, apalagi sampai ke Mei, apalagi sampai ke Juni. Pasti akan efeknya itu adalah layoff atau ada yang juga yang mengatakan bahwa ya di unpaid leave kayak gitu ya, dia tetap dianggap karyawan tetapi tidak dibayar itu dan sebagainya. Itu real yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi pada saat ini ya teman-teman semua. Nah, apa yang harus kita siapkan? Kalau saya sih tetap sebagai orang yang ada di melihat bahwa ini bukan akhir segalanya kayak gitu. Kalau kita ngelihat misalnya di Cina gitu, Cina sudah mulai bangkit seperti itu. Toh itu salah satu yang membuat kita optimis pada masa yang akan datang sebenarnya di luar daripada iman kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan buat kita gitu. Bahwa ada beberapa indikator yang sebenarnya menurut saya juga tidak bisa kita lepaskan dari iman kita bahwa Tuhan tunjukkan bahwa ada sebenarnya harapan ya hope pada masa yang akan datang. Ya. Ketika negara-negara yang kuat seperti itu sebenarnya sudah mulai stabil seperti itu. Tetapi kan memang saya katakan tadi
Cina pun kalau yang lain masih bermasalah, tentunya barangnya juga tidak bisa dilempar, tidak ada yang beli seperti kayak gitu. Sisi yang lain kita lihat masih banyak negara-negara seperti Amerika juga masih struggling dengan apa case ini. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Menurut saya sih dunia sekarang ini nyatu seperti ini, maka selalu ada harapan sebenarnya. Dunia itu sudah tidak bisa kerja sendiri-sendiri gitu. Mereka membutuhkan negara yang lain juga kuat. Ya. Maka ketika satu lemah, maka mereka sebenarnya dunia ini nanti akan satu sama lain itu akan saling nolong sebenarnya. Supaya akhirnya bisa bangkit lagi apa namanya perekonomian secara keseluruhan. Gitu. Kalau Daniel bilang gimana ya, selalu optimis melihat bahwa dan berdoa bahwa ketika kasus ini nanti atau pandemi ini sudah berakhir, sebenarnya ekonomi kita akan naik lagi. Ekonomi kita akan naik lagi. Oke. Thank you Bang Jimmy. Oke. Thank you atas insight-nya. Nah, kira-kira itu semua yang bisa kita belajar bareng dari Bang Jimmy gimana menyikapi masalah yang ada saat ini dan menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kebetulan karena pakai account-nya Bang Jimmy bisa lebih nih. Kita punya waktu dari 30 menit dapat privilege. Kalau ada yang mau ditanyakan dengan Bang Jimmy, monggo. Silahkan. Kalau nggak ada, aku nih, Bang. Ayo, silakan aja. Oh ya, Bang Jim. Tanya dong, Bang Jim. Bang Cesa, Industri 2004. Nggak penting. Sebagai seorang leader, sebagai seorang leader, Abang memilih anggota Abang tuh to be an expert, atau dia harus menjalani semua bagian, ataupun maksudnya menjalani bidang-bidang apa ya, kayak serabutan sehingga dia tahu secara cakupan, atau ya memilih dia bagusnya si ini ya, jadi dia bagusnya dikembangkan di sisi sini sehingga dia menjadi seorang enterprise gitu. Gimana sih menurut maksudnya gini ya, jadi ketika masuk ke tim saya lah seperti itu, orang itu sebenarnya adalah harus ngerjain semua dulu, atau dari awal itu sudah diarahkan kayak gitu ya? Dari awal mungkin seperti itu, anak baru mungkin ya, tapi kalau misalnya dia sudah jalan lah, misalnya ada 2 tahun, 3 tahun, kemudian ya dia menjalani sebuah bidang dan bagus ini enak gitu ya, oke, aku kembangin Anda di bagian ini saja sampai Anda menjadi seorang expertise, atau kamu nggak boleh di sini aja, kamu harus berkembang, kamu harus pindah ke bagian lain yang horizontal dengan itu sehingga kamu nanti bisa jadi harus jadi seorang manajer gitu, padahal dia sebenarnya nggak ada sebagai seorang manajer gitu. Gimana tidak, Bang? Ya. Kalau di tim saya dari awal statementnya saya adalah memang saya buka kesempatan. Jadi karena saya di SR ya, saya di SR tempat saya memang sudah apa namanya sudah terbagi-bagi gitu. Ada talent acquisition, ada assessment, ada apa namanya PMS, ada strategik dan ada digitalnya dan sebagainya ya. Jadi dari awal memang saya selalu ngomong ke mereka bahwa kalian terbuka untuk pindah antar bagian kayak gitu. Dan saya memang dari awal selalu cari orang yang belum siap gitu, belum siap untuk di apa namanya di saya kecenderungannya seperti itu. Walaupun akhirnya memang bisa dibilang saya selalu kehilangan orang gitu, kehilangan orang untuk sampai posisi tertentu ya kehilangan. Mungkin salah satu turnover yang tinggi di perusahaan itu adalah di tempat saya gitu. Dan saya nggak pernah ngalangin orang soalnya. Jadi ya karena saya tahu ketika mereka pindah ke tempat yang lain mereka dapat sesuatu posisi yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan masalah buat saya. Dan memang metode yang saya pakai juga di organisasi adalah ketika meeting itu selalu terbuka gitu ke setiap orang. Jadi saya selalu katakan ke mereka bahwa kalau kalian hadir di meeting bulanan dan kalian spare waktu di situ untuk mengamati, maka kalian akan siap sebenarnya menjadi seorang SR gitu. Karena akan dibicarakan dari segala sisi ya yang terkait dengan bidang di tempat saya. Ya, soalnya zaman sekarang tuh anak-anak tuh dia nggak pengen, jarang ya mereka mau jadi seorang manajer ya. Mereka mau melakukan apa yang mereka suka, apa yang mereka good
dalam hal itu gitu ya, sehingga memang wave yang kita temukan sekarang di anak-anak itu apa ya, saya nyamannya ini Pak, ngerjakan ini gitu. Kalau Bapak saya suruh ngerjakan yang lain, saya nggak mau jadi seorang manajer seperti Bapak gitu. Jadi ya gitu sih, sekarang kecenderungannya anak-anak ini kan aku sih anak muda juga sih Bang maksudnya, tapi yang ditemukan sekarang Dia tua kali Cesar ya. karena mereka suka slow Bang. Ternyata Bang banyak yang lebih muda Bang di kantor, jadi menyadari Bang sudah tua juga sih. Jadi itu sih Bang yang kutemukan sih di kebetulan kantor banyak anak mudanya, dan mereka memang nggak punya keinginan sekarang mungkin ya, sekarang atau nanti untuk menjadi seorang manajer, mungkin harus di-push, dan itu memang bakal keluar dari zona nyaman mereka sih, memang harus di-push gitu sih. Kalau saya sih justru gini ngelihatnya ya, dan teman-teman, saya sangat asik banget gitu. Asik banget bersinggungan dengan generasi yang sekarang gitu. Karena apa? Saya bereksperimen dengan mereka. Memang betul seperti kamu bilang tadi itu, tinggal ngarahin sebenarnya. Mungkin nggak tahu, Anda bisa ngelihat ya. Mungkin saya mesti ganti kali ini. Saya punya aplikasi yang di mana bisa Bang, nggak kelihatan. Mungkin karena background ininya saya ya. Dan coba sih. Apa namanya? Jadi saya sudah buat satu aplikasi. Nggak usah pakai background Bang, nggak kelihatan. Iya, mungkin saya. Berjemuran ada di sebentar belakang. Intinya seperti inilah. Saya sangat suka dengan generasi yang milenial ini. Kenapa? Karena yang saya bilang aplikasi ini mereka buat sendiri semua. Di-create dan tidak melalui IT juga malah gitu. Jadi mereka memang background-nya adalah ya memang akhirnya saya tambahin ada beberapa untuk membuat itu. Tetapi saya bisa bisa menghitung ketika saya pindahkan ini ke teknologi, maka saya ada efisiensi itu, misalnya sekarang ini saya bisa efisiensi sekitar 5 sampai 6 M gitu. Dengan saya mengalihkan itu ke teknologi, karena hampir semua fungsi-fungsi yang ada di tempat saya itu sekarang bisa melalui teknologi ini. Jadi balik lagi seperti Cesar tadi bilang, sebenarnya kadang-kadang adalah bagaimana mengarahkan mereka. Jadi generasi sekarang ini kadang-kadang sebenarnya mereka pingin tantangan aja gitu, pingin tantangan. Kadang-kadang bukan masalah manajer atau enggak manajer. Kalau dilihat toh mereka pinginnya dari CEO sebenarnya gitu. Ya kan? Coba lihat aja startup itu mereka kasih kartu nama, sebenarnya kamu masih manajer, mereka sudah CEO, mereka sudah CTO gitu, CMO dan sebagainya gitu. Bukan nggak mau kalau saya ngelihat kadang-kadang ya. Cuman mereka butuh challenge di challenge saja. Oh, oke. Ya Bang, sepakat sih Bang, setuju sih. Oke, selanjutnya thank you. Satu pertanyaan lagi dari siapa yang mau bertanya nih. Di sini ada Bang Olop, ada Ganda, Bang Olop yang jauh tuh, Bang Olop. Ada Gideon, ada Bang Yosa, ada Kak Niken, ada Inang tuh Niken. Ada Bang Martin, ada Bang Hengki. Nah, satu pertanyaan lagi nih, kira-kira ke Bang Jimmy. Siapa yang mau tanya? Olop Bang Jim, Olop. Yo. Nah, tuh, Olop, Bang Olop. Olop. Aduh. Oh. Bisa sharing nggak Bang? Udah aku duga dia muncul. Sharing permasalahan SDM apa yang paling berat yang pernah Abang alami dan gimana menyelesaikannya lah gitu. Kadang kan contoh gesekan-gesekan ke SDM-an, contoh ketika di PHK tiba-tiba gugat dan sebagainya gitu kan. Bisa sharing nggak Bang? Ya selama Abang di SDM lah ya. Case lah yang mungkin itu sulit, yang mungkin kami bisa belajar gimana Bang menyelesaikannya, karena menurut aku sih kalau kerjaan harian kan teknis lah gitu. Yeah. Case menghadapin SDM itu kan unik memang, seni lah. Yeah. Karena beda-beda tiap orang. Nah itu. Pengen share pengalaman Abang lah. Nah itu.
Kalau dibilang dispute gitu, kalau ada kasus itu, sebenarnya sih kalau kita sudah mulai kerja, apalagi menjadi seorang leader, sebenarnya itu harus dianggap menjadi sesuatu yang biasa gitu. Nggak ada satu organisasi yang nantinya tidak akan ada gejolak di situ, bukan gejolak, ketidakpuasan di situ. Jadi sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang aja, pasti suatu saat nanti akan ada resiko tetap ada gugatan dan sebagainya. Jadi buat saya sih kalau yang namanya gugatan itu menjadi sesuatu yang anggap aja biasa gitu. Jalanin aja prosesnya, nanti toh ada ujungnya. Kalau yang itu ya kalau kamu bilang terkait dengan apa namanya ada gugatan dan sebagainya. Buat saya justru yang paling berat itu buat saya secara pribadi selalu adalah dan juga mungkin kenapa Tuhan kasih di akhirnya larinya ke bidang apa namanya HR seperti ini. Buat saya yang menjadi menarik dan juga sekaligus tantangan itulah bagaimana mengembangkan orang gitu. Bagaimana mengembangkan orang, menyadarkan dia bahwa jangan buang-buang waktu di dalam satu periode, ya, satu periode, misalnya 1 tahun tanpa mereka sendiri tidak meningkat kompetensinya gitu. Itu yang menjadi challenge sebenarnya kalau buat saya yang paling sulit buat saya selalu menjadi beban itu adalah di situ. Jadi bagaimana menyadarkan orang bahwa di satu organisasi dia itu nanti begitu berakhir 1 tahun, dia itu mestinya ada perkembangan yang bisa dia bawa, baik masih di internal organisasi kita ataupun nanti dia pergi keluar, dia itu punya bargaining gitulah, punya nilai jual itu yang lebih dibandingkan dengan di awal tahun kayak gitu. Itu buat saya yang paling berat sebenarnya. Ya. Bagaimana mendevelop orang, membuat satu kesadaran di mereka, men-challenge mereka supaya mereka itu mau bertanggung jawab terhadap masa depannya mereka. Ya. Yang nggak tahu teman-teman yang lain apa gitu. Kalau saya sih itu yang buat saya yang paling berat itu ya di situ gitu. Kalau kasus-kasus buat saya ya udahlah gitu. Toh memang itu resiko di dalam kerja, pasti akan ada yang gugat dan sebagainya. Ya kan. Wow. Itu hebat. Oh, itu keren banget sih, Bang. Itu keren banget sih. Kenapa? Itu keren banget sih, Bang, pemikirannya benar-benar. Loh iya, karena risiko, karena gini teman-teman semua, buat Anda yang menjadi seorang leader, kalau Anda tidak bisa mengembangkan organisasi Anda, maka Anda akan di situ terus. Ya, kita akan di situ terus. Kita hanya akan bisa ke atas ketika penopang kita itu sudah siap gitu kan. Kalau tidak siap penopangnya kita, maka kita akan di posisi terus. Makanya aneh kalau ada 1-2 leader itu yang mau meng-manage terus semua kerjaan yang ada di situ gitu. Kalau saya enggak, kalau bisa semakin cepat orang itu mengerti apa yang saya mau, saya lebih senang gitu. Karena saya bisa mikirkan yang lain lagi gitu. Iya kan? Jadi justru menjadi, dan saya kira itu sesuai dengan panggilan kita lah, menjadi seorang Kristen itu adalah bagaimana mengembangkan orang itu supaya kehidupannya lebih baik gitu kan, karirnya lebih bagus kan, ya menjadi lebih baik kan, juga dia dapatnya pasti lebih besar kan, teman-teman. Saya kira itu yang paling menjadi beban yang paling besar buat saya secara pribadi terus. Makanya saya bilang tadi, saya nggak pernah nahan orang gitu. Saya justru mendorong orang ketika di dalam itu organisasinya sudah tidak bisa lagi menampung orang itu, padahal kapasitasnya besar gitu ya, dia keluar nggak apa-apa gitu, ya kan? Saya mungkin hampir setiap waktu orang-orang yang dekat dengan saya yang membantu saya itu ya keluar gitu. Bahkan di zaman yang seperti sekarang ini aja ada tim saya 1 yang keluar gitu. Zaman yang model seperti kayak gini karena dia pindah ke tempat yang lain yang lebih baik menurutnya dia, ya saya bilang ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Walaupun sudah itu saya pasti pusing lah. Ya tapi tidak apa-apa. Wow. Thank you Bang Jimmy sudah sharing buat kita. Jadi kita bisa belajar pemimpin itu nggak cuma peduli dengan prestasinya sendiri, namun lebih bagaimana dia bisa membangun tim-tim yang ada di dalam organisasinya. Jadi kita juga bisa belajar bahwa fokusnya bukan di diri kita lagi, bukan saja di pengembangan diri, tapi bagaimana mengembangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bang Jimmy kira-kira ada closing statement nggak nih kira-kira? Ya teman-teman, saya kira sih kalau saya ngeliat di sini ya rata-rata Anda itu sudah menjadi leader lah ya, sudah menjadi leader. Apalagi Ferry nih,
makan owner gitu kan. Cuman nggak muncul dari tadi. Buat saya adalah tanggung jawab kita ketika menjadi seorang leader itu adalah bagaimana membuat orang-orang yang terakhir saya bilang tadi, bagaimana kita betul-betul bisa memikirkan orang-orang yang dekat dengan kita itu adalah orang-orang yang memang Tuhan titipkan ke kita untuk kita pertanggungjawabkan gitu, supaya mereka itu bisa punya kehidupan yang lebih baik ketika berada bersama-sama dengan kita. Itu yang pertama yang mungkin penting sebagai seorang leader lah yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua adalah saya tetap imbau dalam situasi yang seperti sekarang ini. Mungkin semua di antara kita saat ini adalah rata-rata nggak bisa merencanakan 6 bulan yang akan datang gitu. Apalagi 1 tahun yang akan datang seperti apa. 3 bulan yang akan datang seperti apa. Mungkin saat ini kita berpikirnya besok jadi bagaimana gitu kan. Lusa jadi bagaimana. Mungkin paling kita 1 mingguan mikirnya. Atau rata-rata mungkin sekarang kita udah mikirnya adalah besok seperti apa dan sebagainya. Apalagi dengan berita-berita yang semakin banyak gitu. Nah menurut saya adalah kita memang harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kita termasuk ya saya ke tim selalu ngomong, belakangan saya ngomong, ya berjaga terhadap sisi keuangan, bukan kita tidak beriman, tetapi mungkin kita harus jaga keuangan kita kalau sesuatu saat nanti memang akhirnya masa ini lebih panjang dari dugaan kita siap gitu. Bukan siap dengan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa siap berbagi dengan orang lain gitu, dengan keuangan yang kita punyai, maksud saya. Jadi kalau kita cuma mikirin kita siap 3 bulan kayak gitu ke depan, nanti ada permasalahan kita dari sisi company seperti itu kita merasa aman dengan 3 bulan kita masih ada sisa uang, tapi kita tidak bisa lepas dari lingkungan kita kan. Maka kita harus fair juga hal tersebut untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira itu yang bisa saya berikan ke teman-teman. Tetapi optimislah bahwa semua ini akan berlalu gitu. Manusia selalu bisa menang dengan tantangan-tantangan yang ada, apalagi kita orang-orang percaya pasti kita akan bisa tantangannya. Saya kira gitu aja dan Oke, thank you Bang Jimmy, thank you buat semua yang datang. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa jadi bahan yang bermanfaat buat kita mengembangkan potensi dan berkontribusi bagi orang-orang di sekitar kita. Bang Cesar, Bang Martin, Bang Hengki, Inang Gideon, Bang Olop, Bang Esa, Ganda, Krisna, Bang Ferry, Roria yang udah datang. Thank you udah meluangkan waktunya. Kita akhiri sampai di sini aja malam ini. Semoga semuanya bisa jadi pemimpin yang baik dan berkontribusi nyata bagi orang-orang sekitarnya. Thank you. Amin, Tuhan berkati.